Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurmala Dewi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi seni rupa membuat karya seni dua dimensi, yaitu komik. Nah, apa sih komik itu? Nah, komik adalah karya seni yang memuat komposisi antara huruf dan juga gambar. Komik disebut juga cerita bergambar. Komik dibuat dalam berbagai ukuran sesuai dengan kebutuhannya. Ada komik dengan cerita dalam buku, ada juga dengan cerita pendek atau selembar kertas. Kalau di zaman sekarang ini, komik banyak diposting di media sosial atau juga di aplikasi-aplikasi terkenal seperti webtoon. Nah, menggambar komik perlu ketelitian dan juga ketekunan dalam membangun karakter dan juga tokoh di dalam cerita. Nah, komponen di dalam komik yang pertama itu adalah panel. Panel itu dapat disebut juga dengan frame dan memiliki bermacam bentuk, tidak hanya berbentuk kotak persegi saja. Contohnya seperti yang ada di sini. Yang kedua adalah komponen parit. Parit ini merupakan istilah untuk menyebut ruang di antara panel. Nah, di antara panel itu kan ada ruang-ruang gitu yang menyekat. Itu namanya parit. Nah, selanjutnya adalah komponen balon kata. Nah, kata atau tulisan menjadi bentuk dari pembicaraan atau narasi cerita yang sedang digambarkan dalam panel komik. Balon kata disebut juga dengan balon ucapan, tapi di sini balon kata tersebut memiliki 3 bentuk. Pertama balon ucapan, kedua balon pikiran, dan yang ketiga itu adalah balon caption. Contohnya ada di sebelah sini, yang paling atas itu balon ucapan, yang tengah itu adalah balon pikiran, dan yang paling bawah itu adalah caption. Nah, yang pertama balon ucapan. Balon ucapan adalah apa yang disampaikan atau apa yang diucapkan oleh tokohnya atau dialog yang sedang dilakukan oleh tokohnya. Yang kedua adalah balon pikiran. Nah, balon pikiran itu adalah apa yang disampaikan oleh tokohnya, tetapi hanya dalam pikirannya saja, hanya dalam batinnya saja. Nah, yang ketiga adalah balon caption gitu. Biasanya bentuknya itu kotak. Nah, ini adalah bentuk naratif dan dialog yang disampaikan oleh komikus supaya pembaca itu bisa lebih mengerti gitu tentang alur ceritanya itu seperti apa. Selanjutnya ada komponen ilustrasi. Nah, komponen ilustrasi ini adalah komponen yang begitu penting gitu di dalam komik karena bisa membuat komik menjadi lebih estetik, dan memang komik itu identik dengan ilustrasinya. Nah, ilustrasi di sini ada 2 jenis ilustrasi. Yang pertama kartun, yang kedua itu adalah realis. Nah, kalau yang kartun adalah gambar yang jauh dari bentuk aslinya, sedangkan realis itu gambar yang mendekati atau sama dengan bentuk aslinya, misalkan manusia gitu. Nah, yang terakhir adalah komponen tema cerita. Ini juga hal yang sangat penting gitu. Sebelum kita membuat suatu gambar, sebelum kita membuat suatu karya, kita harus menentukan temanya seperti apa dulu. Selanjutnya adalah kegunaan komik. Nah, yang pertama adalah komik sebagai bisnis. Di sini contohnya sudah banyak, seperti komik Shizuki itu sudah dijual di toko-toko buku. Selanjutnya ada komik sebagai media kampanye. Karena anak muda zaman sekarang sudah sangat menyukai komik gitu, sudah banyak peminatnya, apalagi di era digital seperti sekarang ini, komik itu bisa juga sebagai media kampanye. Contohnya seperti mengkampanyekan dampak dari dampak negatif dari yang namanya game online gitu. Komik itu bersifat lebih santai dan tidak bersifat menggurui gitu. Jadi ini bisa menjadi media yang sepertinya cocok gitu untuk kampanye. Nah, selanjutnya ada komik sebagai media pembelajaran inovatif. Nah, guru-guru itu bisa menggunakan komik sebagai media pembelajaran karena bersifatnya lebih santai gitu. Jadi itu lebih menyenangkan untuk siswa. Nah, yang keempat adalah komik sebagai media komunikasi promosi produk. Nah, di sini komik juga sering gitu diposting di media-media sosial seperti Instagram atau yang lainnya gitu, dan bisa juga kita menyisipkan gitu mengenai promosi produk di dalam komik. Yang penting itu dibawakan dengan cara yang menarik. Nah, selanjutnya adalah komik sebagai media melestarikan budaya lokal. Kita bisa misalkan membuat komik dengan menyisipkan cerita rakyat di dalamnya gitu. Biasanya cerita rakyat itu misalkan diceritakan secara turun-temurun atau hanya diceritakan hanya berupa tulisan saja gitu. Mungkin dengan dibuatnya komik itu akan menjadi lebih menarik gitu untuk anak-anak di generasi sekarang ini.
Nah, selanjutnya ada jenis komik. Yang pertama ada jenis kartun. Dalam komik jenis ini hanya memuat tampilan berupa gambar, ilustrasi beserta balon katanya. Biasanya mengandung sindiran kepada suatu pihak atau humor komedi. Nah, selanjutnya ada komik strip. Komik strip biasanya berisi penggalan-penggalan panel komik yang dibuat secara bersambung atau tidak langsung selesai. Yang ketiga ada komik annual. Sesuai namanya, komik jenis ini diterbitkan hanya dalam kurun waktu 1 bulan atau bahkan 1 tahun sekali. Nah, selanjutnya ada webkomik. Nah, webkomik biasanya kita temui melalui aplikasi pembaca komik online seperti Line Webtoon, Mangatun, dan lain-lain. Nah, komik jenis ini menggunakan sosial media sebagai media publikasinya dan diminati oleh banyak pengguna internet saat ini. Nah, yang terakhir adalah comic book. Adalah jenis komik yang dikemas dalam bentuk buku fisik. Nah, dalam bentuk buku fisik, komik ini biasanya dijumpai di toko buku terdekat dan bisa kita beli. Atau bisa kita pinjam juga, misalkan mungkin ada di perpustakaan. Nah, selanjutnya adalah genre dan contoh komik. Yang pertama, genre action. Genre action atau aksi yang termuat dalam komik biasanya menggambarkan tingkat aksi yang intens gitu antara tokohnya. Contoh komiknya itu adalah One Piece. Yang kedua ada genre adventure atau petualangan, menjadi genre favorit penikmat komik. Nah, contoh komik yang bergenre ini adalah One Piece, Dragon Ball, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada genre fantasy. Dalam komik genre fantasi, penggambaran suasana dan tokoh keseluruhannya berkaitan dengan dunia fantasi. Contohnya, komik bergenre fantasi ini adalah Sailor Moon, Yu-Gi-Oh, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah genre misteri. Dalam komik bergenre ini, biasanya sang komikus menggambarkan suasana yang misteri dan mengajak pembaca untuk memecahkan teka-teki mengenai peristiwa dalam komik tersebut. Contoh komik bergenre ini adalah Detektif Conan. Yang selanjutnya ada genre komedi. Nah, genre komedi ini dapat menjadi pilihanmu kalau misalkan kamu lagi sedih nih. Atau misalkan lagi banyak tugas, pusing sama tugas, bisa dengan diselingi dulu sama komik genre komedi. Contohnya adalah komik Kobo-chan, Crayon Shinchan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan komik. Nah, di sini adalah cara pembuatan komik digital. Bukan berarti kita meninggalkan cara pembuatan komik tradisional, tetapi di sini karena banyak orang yang tertarik dengan komik digital, maka kita juga bisa mempelajari gitu bagaimana caranya untuk membuat komik digital tersebut. Caranya praktis gitu, kita bisa menggunakan yang pertama smartphone kita. Nah, yang kedua kita mendownload aplikasi Ibis Paint di Play Store. Yang ketiga adalah memori ponsel harus mencukupi. Berikut adalah beberapa link yang bisa kalian pelajari untuk membuat komik di smartphone. Nah, sebelumnya apa saja sih yang harus diperhatikan dalam membuat komik? Gitu, yang pertama adalah seperti tadi harus memperhatikan temanya, memperhatikan genrenya mau seperti apa, lalu memperhatikan tokohnya itu siapa saja. Misalkan ada dinosaurus itu karakternya seperti apa, apakah jahat ataukah baik gitu. Lalu selanjutnya kita membuat ceritanya nih, jalan ceritanya seperti apa. Nah, setelah semua itu selesai, kita akan membuat sketsa atau bentuk dari tokohnya itu seperti apa gitu, dinosaurusnya itu bentuknya seperti apa. Nah, selanjutnya kita akan menggambarnya di aplikasi baru di smartphone. Nah, kita akan membuat panelnya terlebih dahulu. Setelah itu kita akan membuat gambarnya sesuai dengan latarnya seperti apa. Selanjutnya kita akan membuat balon ucapannya seperti apa. Seperti itu kira-kira. Apabila ada pertanyaan silakan. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.